Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Kusuma Permana. Saya perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman saya, yaitu Abdul Aziz Zamzami. Untuk NIM bisa dilihat pada layar. Nah, model pembelajaran. Di sini kita akan membahas tentang model interaksi sosial. Model interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial kemasyarakatan di antara peserta didik. Model tersebut berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik untuk berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses-proses yang demokratis, dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Penerapan model sosial pembelajaran diarahkan pada upaya melibatkan peserta didik dalam menghayati, mengkaji, menerapkan, dan menerima fungsi dan peran sosial. Karena itu, guru mengorganisasikan belajar melalui kerja kelompok dan mengarahkan jadi pendidikan harus diorganisasikan dengan cara melakukan peneliti bersama atau cooperative inquiry terhadap masalah-masalah sosial dan masalah-masalah akademis. Jadi untuk guru itu merupakan peran yang sangat penting melalui kerja kelompok dan mengarahkan peserta didik untuk mencapai sebuah hasil. Nah, selanjutnya model interaksi sosial menitikberatkan pada hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat, atau dalam bahasa Inggrisnya learning to live together. Aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abdul Aziz. Untuk Abdul Aziz, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Permana. Yang pertama, pengalaman insight atau tilikan. Kemampuan insight yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna, yaitu kebermaknaan unsur-unsur yang terkait dalam suatu objek akan menunjang pembentukan pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Pembelajaran terjadi karena peserta didik memiliki harapan tertentu. Oleh sebab itu, pembelajaran akan berhasil bila peserta didik mengetahui tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku peserta didik terkait dengan lingkungan atau medan tempat ia berada. Materi yang disampaikan hendaknya memiliki kaitan dengan situasi lingkungan tempat peserta didik berada. Model-model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun model sosial adalah: yang pertama, model investigasi kelompok. Model ini dirancang untuk membimbing para siswa mendefinisikan masalah, mengeksplorasi berbagai cakrawala mengenai masalah itu, mengumpulkan data yang relevan, mengembangkan dan mengetes hipotesis. Yang kedua, model bermain peran. Dalam model ini, peserta didik dibimbing untuk memecahkan berbagai konflik, belajar mengambil peranan orang lain, dan mengamati perilaku sosial. Yang ketiga, model jurisprudensi. Pelajar sengaja dilibatkan dalam masalah-masalah sosial, sehingga dapat membentuk kebijaksanaan pemerintah. Misalnya isu keadilan, kemiskinan, dan kekuasaan. Selanjutnya, peserta didik belajar menganalisis dan mengidentifikasi isu tersebut. Yang keempat, model latihan laboratoris. Model latihan laboratoris digunakan untuk suasana belajar orang dewasa, tetapi dengan modifikasi dapat digunakan untuk suasana belajar peserta didik yang lebih muda. Yang kelima, model inquiry sosial. Aspek sosial kelas sangat penting, dan iklim diskusi terbuka diperlukan. Pengetahuan atau knowledge dipandang sebagai hipotesis yang diuji dan dites secara kontinu, dan penggunaan fakta sebagai bukti di mana kelas diakui sebagai tempat penyelidikan ilmiah. Yang keenam, model simulasi sosial. Ahli psikologi sibernetik membuat analogi antara manusia dengan mesin, memaknai pembelajar atau siswa sebagai sistem yang dapat mengendalikan umpan balik sendiri, atau a self-regulating feedback system.
Sekian yang kelompok saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Om, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.